Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait permasalahan pelecehan seksual, yaitu sexting. Namun sebelum kita masuk dalam materi yang akan kita bahas, izinkan sebelumnya memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator Rangga Rekta Prasetya dengan NPM 212050344. Dan selanjutnya ada teman saya yaitu Salwa. Silakan untuk memperkenalkan diri. Salwa Asna Nurhalijah dengan NPM 2120500348. Alsabila Gemia Dewi dengan NPM 2120500347. Halo, saya Sarifah Nur Emma dengan NPM 2120500349. Halo, saya Resa Rodia Rahma dengan NPM 2120500345. Halo, saya Rizal Jahir dengan NPM 2120500346. Untuk selanjutnya, kita akan membahas materi yang pertama adalah latar belakang masalah terkait sexting tersebut. Lalu yang kedua ada analisis dari kami. Dan ketiga ada problem solving atau pemecahan masalah dari kelompok kami. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk materi yang pertama, latar belakang akan dibahas oleh teman saya yaitu Salwa. Silakan kepada Salwa untuk membahas terkait permasalahan ini. Di tengah pandemi virus corona ini, masalah sosial nampaknya semakin mencuat naik dan mendapatkan perhatian publik. Sebagian besar permasalahan ini terjadi karena kurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang memberikan dampak ke banyak hal. Indonesia sekarang ini memiliki cukup banyak permasalahan yang perlu segera diatasi. Permasalahan ini juga tidak lepas kaitannya dengan hubungan sosial di dalam masyarakat Indonesia. Melihat kepadatan penduduk di Indonesia, masalah ini seperti tidak ada habisnya. Dari individu-individu lainnya, dari kelompok ke kelompok lainnya, permasalahan sosial yang dialami di Indonesia memang memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari yang kecil, lingkungan keluarga, hingga ke permasalahan yang cukup besar, yang menyinggung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Hukum pelecehan seksual di Indonesia harus distimulasi dengan pemaknaan sosial mengenai pelecehan seksual yang lebih progresif, dan tentunya lebih menghormati pengalaman setiap korban pelecehan seksual. Ahli hukum juga harus sadar bahwa perdebatan mengenai apa yang sebenarnya terjadi kepada penyintas ini tidaklah relevan dan kontekstual. Hal yang lebih patut untuk diperhatikan adalah bagaimana kita bisa memberikan korban keadilan dan perlindungan agar dirinya dapat kembali berdaya. Selanjutnya adalah apa sih pengertian dari sexting itu, ataupun apakah itu sexting, yang akan dibahas oleh teman saya yaitu Salsabila. Moderator, sexting didefinisikan sebagai mengirim dan atau menerima pesan atau gambar seksual. Sexting termasuk salah satu bentuk pornografi yang memungkinkan dua orang untuk berkomunikasi dan saling bertukar pesan atau gambar seksual. Saat ini, texting lebih mudah dilakukan melalui berbagai macam aplikasi di media sosial. Hal ini dikarenakan penggunaan internet sebagai media untuk aplikasi tersebut juga meningkat dan semakin terjangkau. Sexting berhubungan dengan cyberbullying dan perilaku seksual tidak aman pada remaja. Contoh perilaku seks tidak aman adalah seks premarital dan jumlah partner seksual lebih dari satu. Setiap korban bisa merespon peristiwa traumatis dengan caranya masing-masing. Maka dari itu, dampak sexting bisa beragam pada masing-masing orang. Efek trauma bisa bersifat ringan sampai serius hingga fatal, serta terjadi dalam jangka pendek atau hingga bertahun-tahun setelah mengalaminya. Terima kasih kepada Salsabila. Dan untuk selanjutnya adalah analisis terkait permasalahan dari sexting ini dari teman saya. Berdasarkan UU Pornografi Pasal 4 Ayat 1, orang-orang yang terlibat dalam tindakan sexting ini bisa terjerat
jeratan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah. Dan siapa saja yang telah berusia di atas 18 tahun dan melakukan pelanggaran seksual akan masuk dalam daftar pelaku kejahatan seksual. Padahal realitasnya menurut para hakim dan pengacara saat ini ada peningkatan yang cukup signifikan. Kasus hukum yang melibatkan hubungan suka sama suka di mana salah satu dari pelaku masih berusia di bawah umur dan sementara yang satunya lagi telah berusia di atas 18 tahun. Baik, terima kasih kepada Salsabila. Untuk selanjutnya adalah analisis yang akan dibahas oleh Syarifah. Pada Syarifah, silakan. Kasus pelecehan seksual yang viral baru-baru ini yaitu kasus pelecehan seksual di UNJ. Jenis pelecehan seksualnya yaitu sexting. Bagaimana sosiologi memandang kasus ini? Dalam sosiologi, perihal baik dan buruk tidak dapat dibuktikan. Perilaku yang menjurus pelecehan sebagaimana juga yang tertera dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Disiplin ilmu hukum menjelaskan hal tersebut dalam istilah locus delicti dan tempus delicti, artinya tindak pidana bergantung pada lokasi dan waktu tindakan tersebut terjadi. Kayak misalnya kalau kasusnya terjadi di Indonesia ya pakai hukum Indonesia. Terus relasi kuasa, Foucault menjelaskan antara hubungan sosial relasi dengan kekuasaan yang digenggam seseorang. Kalau misalnya pelaku punya relasi yang besar sama media atau aparat hukum yang lain, dia bisa menyalahgunakan relasi tersebut untuk kepentingan diri dia sendiri. Untuk materi selanjutnya yaitu problem solving atau pemecahan masalah dari sexting ini yang akan dibahas oleh Rizal. Untuk Rizal dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang problem sexting. Pemecahan masalah pelecehan seksual berupa sexting yaitu diadili seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku dan hukum agar sosial pelaku jerak tindak menjabat dan dipecat sebagai dosen agar tidak ada korban pelecehan seksual selanjutnya dan tidak menutupi identitas pelaku. Dalam kasus di UNJ, para korban menghubungi dosen secara sopan, tetapi dosen tersebut tidak bertindak selayaknya dosen. Untuk korban sendiri, ia harus tetap dirangkul oleh lingkungan sekitar agar tidak terjadi traumatis yang lebih parah. Jika kasus tersebut terjadi pada diri kita, jangan takut untuk melakukan pengaduan terhadap pihak kampus dan berwajib. Alangkah lebih baiknya, kita pun harus membiasakan diri untuk berdoa, meminta perlindungan kepada Tuhan, agar kasus seperti ini tidak menimpa pada diri kita sendiri. Kita sebagai netizen harus mengawal dan memviralkan kasus pelecehan seksual agar para korban mendapatkan keadilan. Biasanya jika kasusnya viral, pihak-pihak terkait akan memproses kasus tersebut dengan cepat dan tuntas. Jika pelaku memiliki relasi yang besar, biasanya dia akan menyalahgunakan hal tersebut untuk kepentingan pribadinya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Rizal atas kesimpulan dari kelompok kami yang akan dibahas oleh Resa. Kepada Resa dipersilakan. Baik, kesimpulannya adalah dalam kasus ini pelaku pelecehan seksual harus diadili, diusut tuntas dan tidak disembunyikan identitasnya agar menjadi sanksi sosial bagi pelaku. Melakukan pendampingan psikologis bagi para korban yang mengalami trauma, tidak menormalisasikan dan menganggap bahwa hal tersebut adalah candaan. Dalam sosiologi juga ada teori relasi kuasa. Kebanyakan orang yang memiliki relasi yang memanfaatkan dan menyalahgunakan relasinya untuk kepentingan pribadi dan membuat korban seakan-akan bersalah. Selain itu, kebanyakan korban pelecehan tidak berani untuk melapor karena mendapat ancaman dari pelaku. Terima kasih kepada Resa. Kelompok kami cukup sekian. Terima kasih telah mengikuti presentasi ini dengan baik. Presentasi ini dicukupkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.